Hai, perkenalkan nama aku Muhammad Fajri Mata dari kelas reguler 3C. Di sini saya bakal mencoba menjawab UTS, model dan metode pembelajaran. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 3 model dan metode pembelajaran menurut ahli. Di sini saya bakal mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama ada regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan linear antara variabel dependen atau terikat dan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Contohnya itu, jika kita ingin memprediksi skor ujian berdasarkan jumlah jam belajar, kita dapat menggunakan regresi linear, di mana skor ujian adalah variabel dependen dan jumlah jam belajar adalah variabel independen. Yang kedua, ada K-means clustering, di mana metode pembelajaran tanpa pengawasan yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan atribut. Contohnya, jika kita memiliki data pelanggan berdasarkan pembelian produk, K-means dapat membantu mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen seperti pemuda fashion, yaitu ibu rumah tangga dan profesional kantor. Yang terakhir yaitu adalah jaringan saraf tiruan atau neural networks. Jaringan saraf tiruan adalah model pembelajaran mesin yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf dalam otak manusia. Contohnya, dalam pengenalan gambar, kita dapat menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengidentifikasikan objek seperti kucing atau anjing berdasarkan pola piksel pada gambar. Jadi, semua model dan metode ini memiliki kegunaan dan pembatasan tertentu tergantung pada jenis data dan tujuan analisisnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran serta berikan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Di sini tentang sistem sosial mengacu pada interaksi dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, sistem sosial mencakup dinamika antara guru, siswa, staf sekolah, dan lingkungan belajar. Faktor-faktor sosial seperti budaya norma dan nilai juga memengaruhi sistem sosial maksudnya. Terus, peran guru dalam model pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam pembentukan lingkungan pembelajaran yang efektif. Yang pertama ada fasilitator interaksi, yaitu menggunakan implementasi. Guru dapat merancang aktivitas kelompok atau proyek kolaboratif yang mendorong siswa untuk berinteraksi, berbagi ide, dan belajar bersama. Yang kedua ada pembina keterlibatan sosial, di mana guru dapat menciptakan suasana kelas yang mendukung keterlibatan sosial dengan mendorong dialog terbuka, mendengarkan aktif, dan merespon kebutuhan siswa. Yang ketiga ada model perilaku positif. Guru berperan sebagai model berperilaku positif, menunjukkan nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan empati. Jadi, lanjut kita pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan pengertian sintak model, sintak pendukung, dan dampak pembelajaran. Yang pertama itu adalah sintak model. Mengacu pada struktur atau tata aturan suatu model pembelajaran, ini melibatkan langkah-langkah atau komponen-komponen yang membentuk kerangka dasar suatu pendekatan pembelajaran, di mana sintak model memberikan panduan tentang bagaimana informasi disajikan, diproses, dan diorganisir dalam konteks pembelajaran. Dan sintak pendukung adalah elemen-elemen yang melengkapi atau mendukung pelaksanaan suatu model pembelajaran. Ini mencakup sumber daya, strategi, dan alat yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas model tersebut. Dan dampak belajarnya merujuk pada perubahan atau hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu model pembelajaran. Contohnya, misal dalam model pembelajaran kooperatif, sintak modelnya itu pembelajaran yang dilakukan melalui kelompok kerja kecil di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas sebagian besar materi dan mereka saling bergantung
untuk belajar. Sintak pendukungnya, guru menyediakan sumber daya tambahan seperti bahan bacaan, paduan kerja kelompok, dan menyediakan wadah atau tempat diskusi. Yang terakhir itu adalah dampak belajar. Peserta didik dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi karena mereka harus mengajarkan informasi kepada anggota kelompok lainnya. Jadi, pemahaman dan implementasi sintak model, sintak pendukung, dan evaluasi dampak pembelajaran membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan terarah. Cukup sekian dari saya, Muhammad Fajri Mata dari kelas reguler 3C. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.